Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita malam ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
umatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, kiranya meneduhkan hati dan pikiranmu untuk mendengar, merenungkan dan memaknai firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini, ibadah terakhir, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Mari kita membacanya secara bergantian. Demikian pembacaannya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat satu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak terakhir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, salam untuk kita semuanya. Seyogianya yang mengambil bagian berdiri di mimbar ini, yang berkhotbah adalah saudara pendeta kita, yaitu Pendeta Dr. Sukamto Limbong. Tapi karena oleh sesuatu hal, yakni orang tua beliau meninggal di rumah sakit, entah itu tadi pagi, maka saya menggantikan mimbar ini untuk memperdengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semoga apa yang sudah dipersiapkan Bapak Limbong tidak mengecewakan juga dengan apa yang kusampaikan, karena kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, hari ini saya sangat takjub dengan pembacaan epistel kita, di mana pandangan orang Yahudi hampir tidak jauh berbeda dari pandangan di kalangan kita orang Batak Tapanuli, yaitu bangkitnya seorang perempuan yang bernama Deborah, yang menjadi hakim yang oleh pilihan Allah memimpin umat Israel ketika pra-persiapan akan diangkat seorang raja nantinya untuk memimpin umat Israel. Kepemimpinan Deborah, sekalipun itu tabu dirasa, tetapi karena oleh Allah sendiri yang menyatakan, bagi Allah, keputusan Allah dari pihak Allah adalah satu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, walaupun akan menembus perbedaan ataupun ruang-ruang sosial yang sangat berbeda. Paradigma yang berbeda di kalangan masyarakat tentang perempuan, atau tentang apapun itu, sesuatu yang lemah menurut manusia. Tetapi ketika dari pihak Allah, itu akan dipakai oleh Allah, apa jadinya? Kita harus mengakuinya. Demikian juga halnya di kalangan kita orang Batak. Sampai pada saat ini saya mencoba melihat bahwa perhata atau parsinabung di kalangan orang Batak sampai detik ini, saya belum pernah melihat seorang inang atau ibu dari orang Batak pernah menjadi parsinabul di Ulaun Adat Batak. Belum. Apakah itu sebuah penantian akan mungkin terjadi di kalangan orang Batak? Ataukah Tuhan menganggap itu harus perlu seseorang wanita yang harus dipakai dalam adat Habatakon? Itu akan ditunggu. Demikian juga halnya di beberapa gereja. Ada banyak juga gereja yang belum mengakui seorang pendeta menjadi seorang perempuan yang menjadi pemimpin atau pendeta di sebuah gereja. Masih ada belum menerimanya. Tapi untuk menjadi pengajar di gereja itu dibolehkan. Tetapi untuk memegang tahbisan sampai hari ini masih ada gereja yang belum mengakuinya. Bapak Ibu, di GKPI ada banyak pendeta perempuan yang sudah sah memimpin gereja. Mungkinkah itu sebuah keberhasilan? Atau mungkinkah itu menjadi
sesuatu terobosan sosial di paradigma masyarakat di kalangan Batak, bahwa di gereja itu juga Tuhan memampukan seorang perempuan, baiklah pendeta perempuan di GKPI layaknya seperti Deborah. Tuhan akan memberkati para perempuan. Ataukah kita yang hadir di sini, saudaraku yang perempuan, Tuhan mau pakai, sekalipun orang lain menganggap kamu tidak layak, tapi kalau Tuhan mengatakan layak, Tuhan akan pakai saudara-saudara. Maka untuk itu izinkan saya kalau boleh mengatakan, mari kita sambut ini. Untuk kalangan perempuan yang merasa dirinya perempuan yang mau dipakai Tuhan, mari bertepuk tangan dengan kuat. Kuat. Luar biasa Tuhan memakai perempuan. Luar biasa kalau Tuhan menembus sesuatu yang tidak masuk akal. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika dari pihak Tuhan itu datang, kita akan berkata, amin, ya dan amin. Bukankah begitu saudaraku? Apapun pandangan orang, apapun tradisi yang dipegang penuh dari turun-temurun, penjagaan hukum Taurat yang oleh orang Yahudi sampai saat ini juga dipegang teguh oleh kaum Yahudi. Apa itu? Kita lihat di ayat yang ketiga. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbedaan sosial dan keagamaan di kalangan orang Yahudi sebagai pertanda umat pilihan Tuhan, bukankah itu sudah dikatakan kepada keturunan Abraham, setiap laki-laki harus bersunat. Ini sebuah tanda perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Namun ada banyak penambahan Taurat yang dipegang penuh, yang menjadi segresi atau perbedaan yang sangat luar biasa. Dan perbedaan ini, jurang pemisahan ini kelihatannya tidak bisa dijembatani. Di kalangan masyarakat Yahudi antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Allah kita sebut saja mereka adalah kafir di luar orang Yahudi. Dan ini bukan hanya tertulis di hukum-hukum mereka secara agama, tetapi mendarah daging. Di seluruh kehidupan mereka, mereka sangat ketat menjaga ini. Adalah satu penghinaan, sesuatu hal yang tidak mereka terima kalau orang disebut kafir. Di kalangan orang Batak pernah saya lihat istilah ini. Kalau adat itu dijunjung tinggi oleh orang Batak. Kalau orang Batak dulu entah sekarang juga masih. Kalau dibilang orang Batak dang meradat to, lebih berbahaya kalau dibilang kelihatannya kau tidak bertuhan. Adat itu dijunjung tinggi. Itu. Ya bagi generasi sekarang mungkin masalah adat bukan persoalan utama. Tetapi bagi orang Israel perbedaan ini itulah yang menandakan. Dan mereka mengklaim bahwa janji keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Namun kita harus tahu prioritas itu siapa yang mengutamakannya. Namun Yesus pernah mengecam itu. Di dalam kehidupan pelayanan Yesus waktu itu, ruang-ruang yang sulit ditembus, sekalipun mereka di dalam waktu dan tempat yang sama, tetapi mereka berbeda. Jangankan menyebut nama,
mengingat ulang tahunku pun engkau tidak. Kata penyanyi dulu, jangankan untuk kirim salam, katanya kan. Nah artinya perbedaan ini sangat luar biasa. Jangankan untuk makan, tegur sapa pun tidak boleh. Ibaratnya kalau lewat orang kafir atau katakanlah orang Samaria pada saat itu, untuk menginjak bekas kakinya, telapak kakinya pun orang Yahudi haram rasanya. Dan ini dipegang teguh. Bahkan ketika orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus menjaga penuh aturan ini. Dapatkah kita membayangkan begitu ketatnya penjagaan itu? Tapi jangan lupa, ketika Yesus dalam pelayanannya, persoalan ini sudah pernah dilakukan oleh Yesus. Bukankah dia pernah makan bersama dengan orang yang disebut orang yang berdosa? Contohnya Zakheus dan lain-lain ada lagi. Dan bahkan ketika dia melewati satu daerah, dia singgah di sumur Yakub dan bertemu dengan seorang perempuan yang konon ceritanya suaminya sampai 5. Dan itu pertanda perempuan ini sedang mencari identitas kedamaian. Bahkan dia berganti-ganti suami. Dia menganggap bahwa suami itu adalah satu tanda kedamaian. Itu pun dia tidak dapat. Tetapi kehadiran Yesus menembus perbedaan sosial itu. Bahwa di dalam Yesus juga janji Allah kepada keturunan Abraham diperbaharui oleh Tuhan. Dengan Minggu Kantate, bernyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini sudah dinyanyikan oleh Tuhan. Yesus melakukan itu. Sehingga perempuan Samaria itu mengalami keselamatan. Dan sekampungnya juga setelah dia pulang, dia beritakan, saya telah bertemu dengan Nabi, dengan seorang Mesias yang menerima kehadiranku. Kehadiran seorang berdosa, kehadiran orang kafir. Maaf saudaraku, jangan pernah kita menganggap diri kita paling benar. Diri kita paling beragama. Diri kita paling hebat dalam hal iman dan keyakinan. Senyaplah dalam hal itu. Biarlah Tuhan yang menilaimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak contoh ketika seorang perempuan yang menginginkan anaknya dengan penuh kasih untuk memperoleh kesembuhan. Bukankah dia menembus semua adat-adat itu, mengabaikan semuanya itu, ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin juga kita yang hadir di sini, bahwa kehadiran kita hari ini, minggu ini, di ibadah minggu sore menjelang malam ini, kita telah mengabaikan hal-hal yang lain untuk datang bertemu dengan Tuhan. Adakah kita sekarang boleh bertemu dengan Tuhan dan merasakan jamahan kedamaian yang Tuhan berikan pada saat ini? Jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang mempersiapkan kebaikan-kebaikan. Dan sampai saat ini Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang percaya. Adakah kamu duduk di sini dan menantikan dan mendengar suara Tuhan hendak menyatakan kebaikan kepadamu? Mari kita renung sejenak. Karena bukan orang tertentu penikmat keselamatan itu. Jamahan Tuhan itu bukan kepada orang yang ditentukan. Apapun posisi kita, apapun kondisi kita sekarang, apapun latar belakang kita, orang berdosa, orang pintar, orang bodoh, yang ganteng, yang jelek, tapi bagi saya semuanya itu adalah kebaikan daripada Tuhan.
supaya kebenaran Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada diri setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, saya ceritakan di awal itu. Ternyata Petrus melangkah. Petrus mengabaikan itu setelah dia mendengar sabda daripada Tuhan. Penyataan Tuhan dinyatakan kepada Petrus. Karena sampai 3 kali Petrus menolaknya. Apa yang dinyatakan benar selama ini, yang dipegang teguh dan dipelihara menjadi sebuah tradisi yang mengakar di dalam diri setiap insan Yahudi pada saat itu. Dia harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tidak haram, jangan kau katakan itu haram. Akhirnya oleh pimpinan roh beserta malaikat Tuhan, dia bertemu dengan Kornelius, seorang prajurit yang bukan Yahudi. Dia masuk ke situ. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pergunjingan dan ini menjadi berita yang viral pada saat itu. Bahwa Petrus sudah menyala, bahwa Petrus sudah melanggar hukum kebiasaan kita. Dia sudah pergi ke rumah orang kafir, bahwa keselamatan itu sudah diberitakannya kepada orang kafir. Tapi Petrus, ketika dia diperhadapkan dengan sebuah pertanggungjawaban yang harus dijawab oleh Petrus, dia tidak memakai dengan akal-akalnya. Tidak. Tetapi apa yang disaksikannya, apa yang dinyatakan oleh Allah benar, dia menyatakannya kepada orang. Dia tidak menghiraukan dirinya, sekalipun dia berkata sampai 3 kali saya menolaknya. Itu katanya. Tetapi saya disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke situ, ke rumah orang kafir. Saudaraku, karena kehadiran Kristus juga adalah rencana Allah dari pihak Allah sendiri untuk merubah cara Allah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dulu di zaman perjanjian lama, ketika mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu telah dilakukan oleh Tuhan. Ketika manusia berdosa pada saat itu, Tuhan menghukum, Tuhan melenyapkan di masa Nabi Nuh banyak orang yang mati. Ketika di masa Sodom dan Gomora, Tuhan menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora. Tapi yang menjadi pertanyaan, menjadi perenungan buat kita, kenapa Tuhan membiarkan kita hidup sampai sekarang? Di zaman ini ada banyak sekarang dosa-dosa orang bahkan lebih parah dari perbuatan kota Sodom dan Gomora. Akhir-akhir ini ada penjualan tubuh manusia, trafficking. Ya, bukankah itu sebuah kekejian? Begitu teganya mengambil ginjal orang tanpa bius dan diambil ginjalnya. Saudara, bukankah ini perbuatan yang di luar adab? Kita berdoa kalau Tuhan akan bekerja. Saudara, Petrus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk sebuah pertanggungjawaban dengan lakunya yang sudah hadir memberitakan Injil keselamatan kepada orang kafir itu. Dia menjawab. Akhirnya firman Tuhan yang disampaikan membuat orang menjadi tenang dan damai. Apa yang kita ambil hikmat dari berita atau
pertanggungjawaban dari Petrus ini untuk di kehidupan kita sekarang. Banyak perbedaan pendapat dimanapun kita berada. Banyak nilai-nilai yang berseberangan dan menganggap yang satu adalah benar, kamulah yang salah. Bukan hanya di kalangan masyarakat yang kafir atau orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Bahkan yang menyatakan dirinya adalah orang-orang yang sudah ditebus atau di tengah-tengah gereja. Masih ada orang yang mau menyodorkan dirinya adalah pihak yang benar. Salah satu contoh yang menyatakan ini sesuai dengan peraturan gereja atau PRT. Apakah PRT juga sudah dikaji kebenarannya? Apakah peraturan-peraturan manusia sudah benar? Ingat, tidak ada kebenaran bagi manusia. Tidak ada yang baik bagi manusia itu sendiri. Ketika kebaikan kita diuji, apa motivasi kita? Setidaknya mengenai motivasi. Adik-adik, ketika ada seorang laki-laki yang menawarkan jasa, tiba-tiba ketika seseorang menawarkan baik, dan mau memberi uang, rupanya musim kampanye, ya kan? Berubah orang jadi baik. Ya. Sesuatu hal ketika tiba-tiba menjadi baik, ada apa denganmu? Hati-hati. Tetapi oleh firman Tuhan, mari kita mengubah paradigma kita. Tetaplah menjawab dengan aras dari surga. Karena kebenaran itu, karena kebaikan sesungguhnya, tidak ada hukum yang menentang. Ketika kebenaran dan kebaikan Allah itu ada di pihak kita. Menjadi kemuliaan Allah kita, menjadi kebesaran nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dimuliakan. Biarlah dia semakin bertambah besar, dibesarkan, namanya dimuliakan. Kita ada semakin rendah. Saudaraku, apakah kita akan takut ketika firman Tuhan, jika Tuhan berpihak dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saya terjemahkan dalam bahasa Batak. Mulu di batado ngatta, isema alotta. Mari kita uji, apakah kita di pihak Allah? Apakah kita berjalan di jalan Allah? Seperti apa kata Yesus ketika dia berdoa di Getsemani. Dari keinginannya sendiri, dia mau dievaluasi. Tuhan, atau bukan Tuhan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Sekarang ini di tengah-tengah komunitas kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu sebagai mahasiswa atau masih di tingkat pendidikan SMA, ataupun sejajar itu, ataupun di tengah-tengah rumah tangga, ataupun di gereja sendiri. Apakah kita sudah berpedoman dan mengevaluasi ketika kita menjawab bahwa jawaban kita, pertanggungjawaban kita adalah sejajar dan atas kebenaran firman Tuhan? Inilah anugerah Tuhan. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, bukan pertobatan temporer, bukan pertobatan yang hanya mau dilihat manusia sendiri, bukan kebenaran yang menjadi jempolan acungan tangan. Tetapi sekalipun itu, bukan menjadi orang yang populer, bukan menjadi orang yang terkenal. Saya mau katakan, tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan kebenaran. Sekalipun itu menjadi silent, Tuhanlah yang melihat. Ketika Allah menyatakan kebenarannya, ketika sesuatu yang harus kita tembus walaupun ruang atau tembok yang tidak mungkin kita seberangi atau kita lalui. Tetapi ketika Tuhan berkata, jadilah
saksi kebenaran Tuhan. Jadilah penebar kebaikan dan Injil keselamatan itu. Tidak perlu dipuji. Sekalipun kita dihina, biarlah itu menjadi sesuatu kebaikan dari kita. Karena memang Tuhan yang baik itu pasti menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebuah nyanyian baru. Paradigma yang baru. Itu harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Kalau Allah sudah bekerja, sekalipun itu di luar nalar manusia, sekalipun itu di luar batas-batas kemampuan manusia, kalau kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, engkau akan dipakainya luar biasa. Sebagaimana perubahan keberanian mereka ketika mereka didatangi oleh Roh Kudus, turunnya Roh Kudus kepada mereka. Seperti itulah perubahan sejatinya bagi orang-orang yang mau menerima Yesus. Bukan perubahan yang sementara. Saudaraku, apakah iman kita menjadi lemah ketika ada godaan-godaan, ketika kita tidak punya uang, ketika kita tidak dianggap? Apakah iman kita menjadi lemah? Saudara, orang yang bernyanyi dengan nyanyian yang dekat dengan Allah, semua perbedaan itu, semua status dan keadaan itu tidak akan menggerogoti penyembahan kita dan percaya kita kepada Tuhan. Itulah ujian, anugerah pertobatan yang datang dari Tuhan. Maka ujilah kebenaranmu, ujilah pertobatanmu, ujilah dirimu, apakah kau sesungguhnya pengikut Tuhan Yesus, ataukah hanya sekedar pengikut ibadah? Jadilah mendengar suara Tuhan setiap engkau meluangkan dirimu datang beribadah. Kehadiran Tuhan akan jelas. Sekalipun orang mungkin seperti orang-orang yang menjebak Petrus untuk mempertanggungjawabkan itu. Tetapi Petrus masih melihat Tuhan. Di tengah-tengah anggapan dan keputusan-keputusan manusia. Sekalipun itu hukum-hukum yang tetap, yang benar menurut manusia. Tetapi kalau Tuhan berkata, bukan itu. Inilah kebenaran. Ya dan amin. Maka jadilah saudaraku menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Lihatlah bahwa Tuhan, roh Tuhan ada padamu untuk mengusung kebenaran sejati. Sebagaimana Petrus yang tadinya adalah penyangkal, tetapi dia menjadi tampil di depan, membawa perubahan itu, menembus paradigma yang berbeda itu, menjadi pujian bagi Tuhan. Selamat untuk menjadi orang yang berubah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu. Ketika kami menganggap diri kami menyatakan yang benar, tentunya kami harus menguji sebagaimana Petrus menguji dirinya yang mengatakan bahwa dia tidak pernah memakan sesuatu yang haram, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, tapi karena Tuhan yang menyatakan itu, dia akan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran sejati dan kebaikan sejati ada pada diri kami. Tuhan yang menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak
di hatiku, di jiwaku bersama terang terang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Nats persembahan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.